generasi. Jadi bayangkan kalau kemudian Gen Z, post milenial yang jumlahnya besar ini, dan itu merupakan bagian dari kaum muslimin yang kalau seandainya mereka itu kualitasnya itu adalah kualitas sebagaimana yang diminta oleh Islam untuk kita wujudkan pada mereka, yaitu mereka adalah orang-orang yang solihah dan muslih-muslihah. Yang selalu bikin cinta hanyalah satu. Yang selalu bikin cinta hanya Elvito. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulu Victor, sahabat-sahabat sekalian yang menyimak perbincangan kita pada pagi hari ini. Hari ini saya ingin mengangkat, masih melanjutkan perbincangan pada bulan yang lalu ya. Masih kita kaitkan dengan peristiwa besar yang hari ini ditakdirkan oleh Allah kita menyaksikannya, Mas Ishak, yaitu perang di Palestina ya, antara Zionis Yahudi yang sudah sebenarnya menjajah saudara-saudara kita di Palestina itu sudah 75 tahun lebih begitu. Puluhan tahun ya. Dan kemudian kemarin sejak 7 Oktober itu kemudian ada satu pemicu yang sampai sekarang sudah 45-an hari ya proses perang yang terjadi, dan hari-hari ini insya Allah Kamis ini itu kalau memang benar terrealisir ya, ada gencatan senjata selama 4 hari ini. Selama 4 hari ya. Masih ya. Semoga keadaan saudara-saudara kita yang ada di Palestina dalam keadaan ya pasti sedang nggak baik-baik saja, tapi tapi kita mendoakan supaya Allah memberikan kekuatan pada mereka, Allah mengokohkan kedudukan mereka, Allah memudahkan mereka bersabar, kuat ya, tabah menjalani ujian yang memang Allah takdirkan untuk mereka. Mereka memang orang-orang pilihan ya. Allah menakdirkan mereka itu menjadi ahlul Gaza, ahlul Filistin, ya, penduduk Palestina, penduduk Gaza, sebagai penjaga Al-Aqsa, Baitul Maqdis, itu memang dengan kualifikasi yang dan sesuai dengan tugasnya begitu ya Mas Ishak. Jadi kita memohonkan kepada Allah agar yang sakit-sakit segera disehatkan oleh Allah, yang sudah meninggal diterima kesyahidnya oleh Allah, yang ditinggalkan semoga diberikan kesabaran, ketabahan, dan tetap dikuatkan untuk menjalani amanah dan tanggung jawab yang harus mereka sempurnakan ya. Nah, kita yang ada di luar Palestina yang saat ini menyaksikan apa yang sedang terjadi ya, kita harus mengambil pelajaran. Nah, kalau bulan lalu saya menerangkan tentang pelajaran dari Palestina yang kemudian siapapun, saya katakan siapapun yang masih hidup, siapapun yang berakal, siapapun yang memiliki indera hati itu pasti mendapatkan pelajaran berharga dari apa yang sedang terjadi di Palestina itu. Pada bulan lalu saya sampaikan bahkan pelajaran itu tidak hanya diambil atau didapatkan oleh kaum muslimin ya. Jadi saudara-saudara kita di Palestina itu bahkan menginspirasi dunia begitu ya. Nah, banyak yang kemudian tergerak mempelajari apa sih rahasia ketangguhannya kaum muslimin di Palestina itu, sehingga kemudian mereka mulai membuka Quran, dan di situ mengantarkan kepada banyaknya yang kemudian mu'alaf ya. Di antaranya ada influencer Amerika yang terkenal, Megan Rice bahkan itu karena dia setiap membaca Quran itu dia live kan ya di TikTok, jadi agak viral gitu ke mu'alafannya dia ya. Nah, saya pada bulan lalu menerangkan ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil, di antaranya tentang ketangguhan. Sudah saya terangkan apa itu rahasianya. Kita memahami bahwa apa yang ditampakkan oleh penduduk Palestina itu
mereka terbina, terdidik menjadi generasi yang tangguh dari bayi sampai orang-orang tuanya. Itu kita bisa belajar dari mereka semua hal yang sama. Dan itu lahirnya ya, kita tidak membahas hari ini, tapi ini saya reviewkan sedikit supaya nyambung ya. Yang kemudian kita memahami ketangguhan itu berasal dari satu sumber yang sama, yaitu kuwatur ruhiyah ya. Kekuatan motivasi yang sifatnya spiritual yang lahir dari kesadaran hubungan seorang hamba kepada Tuhannya, akan hubungan dia dengan Tuhannya, dengan Allah, idraksillah billah, yang membuat dia akhirnya terkoneksi dengan Allah, zat sumber dari segala kekuatan apapun di muka bumi ini. Dan ketika kemudian kita bicara kuwatur ruhiyah itu melampaui kemampuannya itu, kekuatan itu melampaui kuwatul madiyah ataupun kuwatul maknawiyah, ya kan? Sehingga kalau kemudian orang yang berangkat jihad itu karena dorongan ini Allah perintahkan, meskipun dia ndak punya Iron Dome, ndak punya tank, ndak punya gitu kan ya, ndak punya kemudian persenjataan selengkap musuhnya, tetapi itu tidak akan membuat dia tampil dengan kekuatan yang lebih lemah daripada musuhnya yang hanya mengandalkan kuwatul madiyah atau fisik. Bahkan tank-tanknya mereka tuh, tank-tanknya musuh itu, yaitu dari Zionis Yahudi itu, ketika kemudian ketemu dengan pejuang Palestina itu seperti sesuatu yang nggak menakutkan gitu. Dia bahkan bisa menghancurkannya dari 0 kilometer, pertempuran titik 0 gitu loh, karena kan jarak dekat langsung peledaknya itu langsung ditaruh di tanknya, bayangkan begitu ya, nggak jarak jauh begitu menewaknya, enggak, tapi sampai seperti itu. Dan tidak, kita juga bisa melihat tidak pernah lepas itu lisan mereka basah dengan senantiasa menzikir, mengucapkan la haula wala quwata illa billah, Allahu akbar, hasbunallahu wa ni'mal wakil, begitu kan ya. Semua itu kan menunjukkan sandaran kemampuan yang dia punya, ikhtiar yang dia lakukan, kekuatan yang diharapkan, pertolongan yang diharapkan itu Allah. Nah, itu kan itu hanya dimiliki oleh mereka yang punya idraksillah billah, seorang mukmin. Nah, lalu kemudian kita juga belajar dari peristiwa yang sedang terjadi di Palestina hari ini adalah bahwa kaum muslimin di seluruh dunia itu ternyata juga masih hidup. Ya, masih hidup artinya apa? Kita bisa melihat ketika mereka melihat apa yang terjadi di Palestina itu kan kaum muslimin di seluruh dunia itu kan merespon, mereka juga merasakan kesedihan, mereka tidak terima, mereka juga ada marah, mereka ingin membantu begitu ya. Tapi pada saat yang sama kita juga melihat ada sebuah situasi keterputusan antara rasa yang dimiliki oleh umat dengan kebijakan yang kemudian ternyata diambil oleh penguasa mereka. Nah, jadi di situ memang juga satu pelajaran tersendiri kita melihat ada pengkhianatan di level kekuasaan gitu ya. Umat sebenarnya ingin membuka gerbang Rafah itu, tapi penguasa Mesir belum memberikannya. Setelah bombardir kayak begini, hancur begini, kemudian ada yang masuk. Tapi aktivitas untuk kemudian memberikan dukungan dalam bentuk dibuka seluruh perbatasan untuk memungkinkan kaum muslim Palestina mengungsi misalkan, atau kemudian memberikan suplai air minum yang itu diblokade oleh Israel ya, atau kemudian listrik ya, atau kemudian mereka memboikot kiriman bahan bakar ke Yahudi tidak mereka lakukan. Bahkan lahan-lahan atau tanah mereka menjadi tempat mendaratnya pesawat-pesawat Amerika, pangkalan militer musuh yang kemudian memberikan bantuan kan kepada Zionis Yahudi. Jadi ini juga menjadi sesuatu yang kita lihat ada pelajaran tersendiri. Umat masih hidup, tetapi ternyata ada pengkhianatan juga yang dilakukan oleh para penguasa negeri-negeri muslim ya. Ya, jadi itu juga sesuatu yang kita saksikan. Tapi sebenarnya pada saat yang sama kita melihat dunia secara umum gitu, mereka kan juga kemudian bergerak karena kemanusiaan. Nah, bergerak karena kemanusiaan, dan itu juga kemudian terlihat misalkan rakyat Amerika, Eropa nggak rela pajak mereka digunakan untuk membeli rudal yang diberikan kepada atau membiayai bantuan kepada Zionis Yahudi misalnya begitu. Tapi kan penguasanya kan tidak mendengar itu. Jadi ternyata keterputusan antara rakyat dengan penguasanya itu tidak hanya di negeri-negeri muslim, tetapi juga kaum liberal di negeri-negeri sekuler sekalipun ya. Ketika kemudian di antara pelajaran adalah ketika kemudian kita melihat para penguasa itu naik atau sampai pada kekuasaannya itu melalui sistem demokrasi yang hari ini memang sedang establish atau tegak di seluruh negeri ya di dunia ini, itu ternyata kan mereka tidak otomatis
sebagaimana klaimnya memang mereka adalah perwakilan dari rakyatnya atau representasi kekuasaan rakyatnya kan gitu kan, atau kehendak rakyatnya. Tapi memang sudah menjadi bukan rahasia lagi bahwa di balik naiknya mereka menjadi penguasa itu ternyata ada tangan-tangan oligarki sebenarnya begitu ya, yang itu yang kemudian tidak sama dengan suara rakyat. Nah, tapi kita tidak masuk ke sana. Itu salah satu di antaranya. Kemudian yang lain bahwa pada perang Palestina ini juga kita melihat ada peperangan yang dahsyat, tidak hanya di lapang di medan pertempuran, tetapi juga di medan opini di dunia maya, di sosial media. Nggak main-main karena Israel sendiri juga punya program yang namanya Hasbara. Itu juga begitu, bagaimana membuat citra dia Zionis Yahudi ini itu memang terlihat baik di seluruh dunia, dan itu sudah sejak dulu. Cuman kalau dulu dengan hari ini, itu kemudian ada beda. Dulu misalkan kita sering mendengar dan mungkin menemui, ada mungkin teman-teman kita, terutama juga kampus-kampus Islam intelektual juga biasanya ya, dikirim ke sana memang secara periodik. Dikirim ke sana untuk kemudian diajak menyaksikan kan. Lihatlah nanti Anda lihat ya, pokoknya tugas Anda itu mereka dibayari gratis ya. Termasuk kalau hari ini kita sebutnya influencer, kalau zaman dulu itu belum ada influencer IG atau sosmed yang lain, tapi mereka biasanya blogger. Biasanya mereka blogger atau penulis-penulis gitu ya, artikel begitu. Nah, dibawa ke sana, dikelilingkan untuk melihat bagaimana indahnya Israel kan gitu kan ya. Kemajuannya, kebersihannya, tata kotanya, lalu dikontraskan, ditunjukkan dengan bagaimana ketika mereka diajak jalan-jalan untuk melihat situasi Palestina. Nah, yang nggak disampaikan itu ya, yang nggak disampaikan itu bahwa Palestina kayak kumuh, kayak terbelakang, kayak nggak ada sistem sanitasi, yang nggak ada, pokoknya seperti dunia terbelakang. Itu kan karena mereka sebenarnya under occupied ya, dalam penjajahan, yang kemudian tidak memiliki kebebasan untuk kemudian melakukan pembangunan. Mereka diblokade, mereka mau belajar saja anak-anaknya harus kejar-kejaran dengan tentara Zionis Yahudi, bahkan kemudian mengalami di tengah jalan itu mengalami pelecehan, pembunuhan dan seterusnya. Itu kan nggak disampaikan, tapi ditunjukkan gambarannya seperti ini loh, gitu loh ya, sangat baik gitu. Kalau kemudian mereka diajak jalan-jalan ke Israel itu, seperti itu. Ketika kemudian ke Palestina, kumuh, terbelakang dan seterusnya. Gitu. Nah, itu kan kemudian mereka tugasnya adalah suruh menceritakan. Nah, kalau zaman dulu itu nggak ada yang bisa membantah mereka. Tapi ketika kemudian di masa sekarang kita melihat pencitraan atau kemudian fabricated truth ya, kebenaran-kebenaran yang dibikin itu mudah sekali kemudian diungkap gitu. Karena netizen dengan dan Gen Z gitu ya, dan Gen Z sebagai penduduk asli digital, mereka memang punya kemampuan sangat bagus dalam teknologi digital ini, yang kemudian mereka terlibat di situ gitu ya. Sekarang media-media mainstream sekalipun mereka menarasikan peristiwa di Palestina itu dengan narasi yang sama, bahkan scripted ya. Narasi itu kan tertulis kayak tinggal baca persis gitu ya. Betul. Bahkan kalimat-kalimat itu sama begitu ya. Kalau mereka wawancara, kalimat pertama itu pasti, apakah Anda mengutuk Hamas, serangan terorisnya dengan serangan terorisnya pada 7 Oktober, mesti begitu kalian pertamanya ya. Nah, itu tapi kalau kemudian hari ini itu bahkan ketika misalkan si Zionis Yahudi tadi itu melakukan pemberitaan bahwa 7 Oktober itu Hamas melakukan teror, membunuh anak-anak, bayi-bayi, memenggal 40 kepala bayi gitu ya, kemudian perempuan-perempuan diproses dan seterusnya, ditembaki secara ngawur. Ternyata kemudian bisa diungkap, dibuka gitu loh, bahwa itu tuh hanya hoax, nggak ada buktinya, propaganda nggak saja. Iya, nggak ada foto satupun, nggak ada videonya. Bahkan kemudian justru ketika di akhir-akhir itu bocor itu video rekaman dari festival Supernova, festival itu dan helikopter yang menembaki itu kan ternyata yang menembaki tentara Israel sendiri gitu kan, yang rakyatnya itu. Nah, jadi itu contoh-contohnya. Atau kemudian kalau hari ini mereka mengklaim bahwa di rumah sakit Shifa, di bawah rumah sakit Indonesia itu, disitulah markasnya Hamas dan seterusnya. Lalu kemudian mereka menunjukkan ada ini buktinya, list para mujahid yang menjaga tawanan. Ternyata ketika kemudian disuting, dibesarkan, kelihatan itu kalau ngerti bahasa Arab itu hanya nama-nama hari gitu ya. Nama-nama hari yang memang kemudian di tercatatnya kok sejak tanggal 7 ya, karena itu
berkaitan dengan semakin naiknya kunjungan ke rumah sakit sejak serangan 7 Oktober itu gitu ya. Ataupun kemudian inilah ya, mau mereka itu menyampaikan ini laptopnya, ini ininya, itu bisa kemudian diungkap begitu. Nah, saya ingin masuk ke keistimewaan Gen Z, perubahan peradaban dunia, dan apa yang kemudian bisa menjadi kontribusi terbaik dari Gen Z ini untuk mempersiapkan. Kita akan menyaksikan memang akan hari-hari ke depan itu tidak lagi sama eranya gitu Mas Ishak. Jadi ketika kemudian dulu Amerika secara dengan arogannya dia sejak 2001 ya mengultimatum dunia ya, pasca serangan WTC itu mengultimatum dunia. Mas Ishak sudah lahir ya 2001 ya? Masih kecil, masih SD itu, kelas 1. Iya. Jadi waktu itu kemudian mengultimatum dunia, Anda bersama kami memerangi teroris, atau berarti kalau Anda tidak mau, Anda terorisnya, kan gitu kan ya? Iya. Nah, narasi teroris yang kemudian dikembangkan oleh Amerika dan disalurkan ke seluruh dunia itu apa? Itu kan adalah Muslim. Yang mana itu spesifik dia kemudian menyebutkan seperti hukum-hukum seputar jihad, penolakan mereka terhadap sistem aturan perundang-undangan yang itu dari negara barat, seperti konsep-konsep hak asasi manusia, seperti demokrasi ya, kebebasan. Nah, itu kan kalau ada yang melakukan itu, wah itu berarti itu bentuk dari radikalisme menyulut terorisme, kan begitu. Yang itu kemudian siapa yang disebut di situ itu yang harus diperangi itu Muslim. Itu narasi yang mulai saat itu sampai kemudian sekarang ini itu masih jalan, tetapi pasca Palestina ada banyak hal yang itu menjadi transparan, terungkap bahwa terorisnya itu sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Teroris yang sesungguhnya itu bukan kaum muslimin, tetapi Amerika dan sekutu-sekutunya termasuk Israel. Apa yang kemudian mereka tampakkan dalam perang hari ini itu jelas mengungkap lebih dari terorisme itu luar biasa, sangat sadis, sangat genocide, ethnic cleansing ya. Pemerintahannya juga melaksanakan dia rezim apartheid gitu. Memang mau bikin negara yang berbeda karena merasa dia ras yang lebih tinggi kan dibandingkan dengan Arab, dan itu kalimat-kalimat yang menunjukkan yang seperti itu sangat banyak gitu. Video-video itu langsung transparan, yel-yel mereka ketika mereka ngajari anak di TK, kurikulumnya, apa yang diajarkan oleh Pak. Jadi semuanya itu hari ini bisa mengungkap bahwa sebenarnya yang kemudian melakukan hate speech ya, kebencian, ujaran kebencian, yang kemudian mengajak untuk melakukan tindakan pembunuhan secara sadis tanpa alasan yang hak, itu justru mereka gitu. Nah, ini kalau kemudian kita kaitkan dengan apa yang mau kita bahas hari ini, Gen Z dan perubahan peradaban. Kenapa sih gitu ya? Saya ingin menunjukkan kepada semua dulur-dulur Victor, kita semua kaum muslimin hari ini, para orang tua, para pendidik, kita wajib memberikan perhatian yang lebih kepada Gen Z ini. Kenapa? Karena hari ini Mas Ishak, Gen Z itu kita kan disebut kita sedang mengalami bonus demografi. Bonus demografi itu adalah ketika jumlah penduduk usia produktif kita itu melampaui jumlah lansia maupun anak-anak yang dikatakan tidak produktif. Nah, komposisinya itu kalau kemudian mau kita lihat umurnya gitu ya, itu terbesarnya itu adalah Gen Z dan plus milenial. Tertingginya itu Gen Z, itu sekitar 27,94%. Jadi kalau total penduduk kita itu 270,2 juta jiwa dari hasil sensus penduduk tahun 2020 ya. Itu Gen Z. Gen Z itu siapa sih? Yang lahir dari 97 sampai 2011 ya. Itu adalah Gen Z. Kemudian milenial itu yang lahir dari 81 sampai 96, itu sekitar 26%. Nah, kalau kemudian ditambah lagi dengan kalau Mas Ishak masuk milenial atau Gen Z ya? Milenial lagi. Milenial akhir ya, iya, mau Gen Z ya. Kalau ditambahi dengan Gen X itu berarti saya termasuk Gen X yang akhir ya. Yang akhir. Itu sebenarnya Gen Z plus milenial, apalagi ditambah post Gen Z kayak Alpha, sekarang masih usia SD, gitu, SMP. Itu tuh sudah
totalnya itu sudah melampaui 60% Mas Ishak ya. Jadi benar-benar, makanya kalau kemudian realnya ya kita jalan-jalan kemana-mana di negeri ini itu kan kita akan lihat Anak-anak ada muda. banyak sekali anak muda. Beda dengan kalau kita itu lihat di Jepang, kita lihat di Eropa gitu. Iya. Pokoknya kalau kita lihat kemana-mana itu orang tua. Tapi kalau kita sekolahan TK rame, SD rame, SMP rame, SMA, kuliah di masjid, di jalan cangkruk dan seterusnya, sampai di tempat-tempat ngegame juga sama semuanya orang-orang muda gitu kan. Dan karena memang kita sedang bonus penduduk usia produktif atau muda. Nah, itu satu sisi. Jadi bayangkan kalau kemudian Gen Z, pers milenial yang jumlahnya besar ini, yang itu merupakan bagian dari kaum muslimin yang kalau seandainya mereka itu kualitasnya itu adalah kualitas sebagaimana yang diminta oleh Islam untuk kita wujudkan pada mereka, yaitu mereka adalah orang-orang yang solihah dan muslihah, berkepribadian Islam satu sisi ya, kuat kokoh bangunan kepribadian Islamnya, tapi dia juga pelaku perbaikan masyarakat, muslihah, pelaku perbaikan masyarakat, mereka pelaku amar ma'ruf nahi mungkar, karena di dalam Islam kan menjadi ukuran yang akan membuat kita menjadi khairun nas itu ya, khairu ummah ukhrijat linnas itu kan ketika kita itu melakukan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah itu kan ya. Jadi kita beriman lalu kemudian karena dorongan iman itu kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Maka kalau mereka kemudian adalah orang yang seperti ini, mereka kemudian juga disiapkan untuk menjadi khalifah fil ard. Mereka menjadi orang-orang yang menegakkan kebenaran dan kebaikan, bukan pelaku koruptor gitu ya. Maka kita bisa membayangkan, kita bisa membangun satu peradaban yang berbeda, yang nggak rusak, yang baik gitu loh, masih saja. Apalagi kemudian kalau kita kaitkan dengan perubahan peradaban, masa kita ini hari ini itu adalah masa istimewa. Kita tidak pernah menyangka loh Mas Ishak, nggak pernah mengira kok ya kita itu ditakdirkan oleh Allah ketemu dengan pandemi. Ya. Ada kajian spesifik tentang pandemi dan kaitannya dengan perubahan peradaban. Kita juga tidak pernah nyangka kok kita tuh menyaksikan peperangan yang sampai menggerakkan seluruh dunia. Bahkan. Iya. Itu kita menyaksikannya, kita mengalaminya. Nah, padahal kalau kemudian juga pakai pendekatan penjelasan hadis yang menceritakan tentang setiap 100 tahun Allah juga akan menurunkan mujaddid itu ya. Itu ada pembaruan. Maka ini kalau ada banyak kajian sejarah dan peradaban itu, terakhir itu kan kita memiliki peradaban Islam yang diwakili oleh tegaknya negara yang menerapkan Islam secara kafah itu kan di Turki Utsmani 1924. Jadi kalau 100 tahun dari sana kan 2024 gitu loh. Makanya kan kemudian ada banyak analisa tentang 2024 ini gitu. Nah, 100 tahun akan ada perubahan peradaban. Siapa yang muncul ini? Nggak tahu, itu satu ya. Lalu yang istimewanya lagi juga bahwa kita itu mengalami pandemi. Kita menyaksikan pandemi kemarin ya, pandemi Covid, dan ada prediksi akan ada pandemi-pandemi yang lain ya. Kemarin sempat ada di India sempat lockdown karena naik Nipah virus ya. Kemudian ada kolera. Bukan cacar monyet ya, itu ya, kalau kemudian nggak segera ditangani juga bisa berbahaya. Nah, kita kok menyaksikan wabah yang kemudian itu menjadi pandemi di seluruh dunia, dan ada banyak kajian historis yang menyebutkan bahwa wabah itu juga dekat atau bisa menjadi pemicu adanya perubahan. Lalu yang ketiga, perang gitu, itu juga begitu gitu ya. Termasuk jadi ada seorang intelektual namanya Lukem, Mas Ishak ya. Dia periset yang berbasis di Center for the Study of Existential Risk di Universitas Cambridge. Beliau ini melakukan semacam otopsi peradaban ya. Dia mengumpulkan banyak sekali peradaban, naik dan turunnya. Maksudnya bangkit dan kemudian sampai keruntuhannya. Itu kemudian dia bikin kayak template-nya gitu ya. Apa sih tanda-tanda bahaya, indikator runtuhnya peradaban? Dia baca dari semua peradaban itu. Ketemulah disampaikan di situ ketika ada 4 hal. Ya. Yang pertama adalah perubahan iklim. Ini kalau kita bilang hari ini ada perubahan iklim, sudah jelas lah, sudah ngerti lah. Kenapa kita ngerasa nopo sampai kayak begini nih ya. Sampai kemudian kutub
kutub itu juga mulai meleleh, ada banjir dan seterusnya, itu kekeringan yang lama ini kan perubahan iklim. Lalu yang kedua degradasi lingkungan, dia mengatakan begitu. Degradasi lingkungan juga seperti itu, sama, kita kan juga menyaksikan hari ini kan bagaimana kemudian tidak hanya daratan, lautan, udara, itu lingkungan kita juga mengalami kerusakan yang parah gitu. Polusi air, polusi tanah dan seterusnya, keanekaragaman hayati yang mulai punah, terganggu dan seterusnya. Itu indikator kedua. Lalu yang ketiga, ketidaksetaraan dan dominan oligarki. Loh kan ya, ini kan juga sesuatu yang juga kita saksikan gitu loh ya. Tidak hanya di sini, tadi seperti yang saya sampaikan secara singkat tadi, apa yang kemudian muncul dari reaksi antara rakyat dengan penguasa yang berbeda, itu menunjukkan di situ itu sandaran kekuasaan itu ternyata bukan rakyat gitu kan ya. Meskipun suara rakyat itu yang kemudian diklaim sebagai dukungan bagi penguasa yang naik, tapi ternyata sebenarnya yang membuat mereka tetap bertahan di kekuasaan itu karena ada tangan lain gitu. Ya, sandaran itu adalah oligarki. Hari ini kita nggak bahas itu sangat panjang, tapi itu disebut sebagai tanda bahaya indikator runtuhnya peradaban oleh si Lukács. Lalu yang keempat adalah kompleksitas. Kompleksitas ini sebenarnya maunya itu mereka melakukan sebuah pengaturan gitu ya untuk menyelesaikan masalah, untuk jadi solusi, ternyata malah bulet tambah blunder tambah ruwet gitu ya. Maunya menghilangkan korupsi, dibikinlah aturan itu dengan cara harus tender, harus begini, harus gini, tapi ternyata malah itu jadi jalur untuk terjadinya korupsi lebih besar. Ada trik-triknya, ada dan seterusnya ya. Gitu. Nah, terus ditambah di sini dikasih keterangan faktor eksternalnya itu bisa berupa perang, bencana alam, kelaparan dan wabah. Ini semua kita dapat hari ini, kita saksikan. Jadi artinya apa? Saya mau menyampaikan hari ini bisa jadi kita sedang ada pada masa di mana kita itu akan menyaksikan ada banyak sekali perubahan yang akan terjadi menuju kepada keruntuhan peradaban lama, kepada munculnya peradaban yang baru. Kalau kemudian kita meyakini bisyarah yang disampaikan oleh Rasulullah, kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa kaum muslimin ini itu akan ada pada, kalau fase besarnya itu kan pertama adalah fase kenabian, lalu kemudian dilanjutkan oleh fase khulafaur rasyidin ya, yang ala manhajin mereka berdiri atas ala manhaj nabawiyah gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah para penguasa yang zalim, lalu para penguasa diktator, lalu kemudian kembali akan tegak khilafah ala manhajin nubuwah kedua, lalu Rasul semasa kata itu kan ya, Rasul kemudian nggak meneruskan, ada fase lagi. Nah, bahwa kalau kita gabungkan juga lagi dengan kabar gembira yang lain, bahwa Rasul juga memberikan kabar bahwa umat ini akan membebaskan Konstantinopel dan juga Romawi. Umat ini juga akan membebaskan kembali Palestina, Al-Quds, kembali ke tangan kaum muslimin. Jadi ada banyak kabar gembira tentang kembalinya peradaban Islam yang hari ini belum terrealisir. Artinya apa? Itu bisa jadi gitu loh. Bisa jadi akan terjadi karena kita kan belum. Kalau yang terbebaskan di Konstantinopel sudah kejadian, berarti kan nggak kita harapkan terjadi lagi di depan. Tetapi bahwa Palestina akan dibebaskan, bahwa akan tegak khilafah ala manhajin nubuwah yang kedua, kemudian akan ada pembebasan Roma, itu 3 kabar gembira yang masih tersisa. Dan bisa jadi itu ada pada masa kita. Masa-masa kita itu berarti sekarang ini siapa? Kita tentu menghitungnya itu bukan masa-masa orang-orang yang sudah tua, tapi generasi mudanya. Generasi mudanya apa? Kita kembalikan, itu adalah Gen Z yang paling banyak. Yang tentu kemudian harus kita perhatikan, harus kita siapkan supaya mereka tidak menjadi generasi yang seperti yang sekarang selalu disebut generasi strawberry, generasi lemah, mental illness, si paling butuh healing, si paling butuh keseimbangan antara life and balance work gitu ya, life and work balance gitu ya kan ya. Jadi nggak seperti itu. Kita kemudian bisa melihat bahwa kita itu punya sumber kekuatan yang sebenarnya harusnya kita bisa membuat siapapun generasi muda muslim dimanapun dia itu bisa memiliki kualifikasi sebagaimana kemudian misalnya kita saksikan ketangguhannya sebagaimana kaum muslimin di Palestina misalkan begitu ya. Jadi ini kan tinggal kemudian kita berpikir bagaimana melakukan ikhtiar untuk membuat anak-anak kita itu kemudian kita besarkan dengan sebuah proses yang menguatkan mereka. Dan itu harus kita ingat,
ikhtiar itu harus ada dari kita, karena Allah kan la innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kan harus perubahan itu tuh kita yang memulai, melakukan ikhtiar gitu ya. Dan ikhtiarnya kalau kemudian kita juga belajar dari kapan ikhtiar yang diperintahkan oleh Allah akan dijanjikan keberhasilan itu akan kemudian memang dikabulkan oleh Allah, nasrullahnya itu ketika Allah menyampaikan intan surullah yang surkum mayusabit aqdamakum, itu adalah harus sampai pada level kadar yang diminta oleh Allah gitu kan ya, harus sampai level ikhtiarnya itu nggak asal gitu loh Mas Ishak ya. Nah dalam hal ini kalau kemudian kita mau saksikan, kalau kita mau ambil pelajaran, kalau memang ke depan itu adalah bisa jadi dalam waktu dekat kita menyaksikan ada perubahan peradaban, dan perubahan peradaban itu disampaikan oleh kabar gembira yang disampaikan oleh Rasul itu ada di tangan Islam, berarti kita harus menyiapkan anak-anak kita menjadi orang-orang yang disiapkan untuk menjadi penegak peradaban Islam itu, yang kemudian akan menjaga pada awal-awalnya dan kemudian akan meninggikan bangunan peradaban itu. Berarti kita kan menyiapkan mereka menjadi orang-orang yang mengenal Islam sebagai jalan hidup mereka, kan begitu ya. Nah itu yang kemudian harus kita lakukan. Lalu yang berikutnya, Gen Z itu kan dia memiliki sebuah keistimewaan dibandingkan yang lain adalah sangat dekat dengan teknologi. Dan mereka adalah penduduk asli dunia digital. Maka juga dia harus tahu bahwa dia harus menguasai dua battlefield itu, dua medan pertempuran itu ya, di dunia nyata maupun di dunia maya. Tetapi sebelum dia itu melakukan peperangan itu, maka harus difahami amunisi yang dia punya itu tidak lain adalah sakofa Islam, pemahaman yang dia punya, penguasaan yang dia punya terhadap bagaimana tuntunan Islam. Karena kalau enggak begitu, ya dia mau punya kemampuan, dia punya follower banyak, dia mau bicara apa kalau kemudian dia enggak tahu apa yang harus dia bicarakan. Kan gitu kan ya. Yang bisa kemudian dia bicarakan itu adalah apa yang menjadi isi kepalanya dia. Lah, isi kepalanya dia itu yang kemudian sifatnya itu solutif, memberikan tuntunan, memberikan jawaban atas pertanyaan yang kemudian dihadapi oleh masyarakatnya, itu adalah Islam. Maka kemudian mereka harus didekatkan kepada Islam dengan membuat mereka belajar Islam secara kafah sebagai way of life. Jadi jangan lagi termakan dengan propaganda yang berusaha menjauhkan kaum muslimin termasuk generasi mudanya itu dari syariah, dengan menakut-nakuti mereka dan mengatakan itu adalah bagian dari sebuah radikalisme gitu kan ya. Iya. Itu. Kita mau iklan dulu atau bagaimana? Iya. Iklan boleh. Baiklah. Ya, baik dulu Victoria, kita lanjutkan kembali J. Baik Ustazah, kita lanjutkan kembali Ustazah. J, monggo. Sedikit lagi aja ya untuk supaya ada kesempatan nanti berdialog ya. Oke. Jadi tadi saya sampaikan bahwa hari ini kita harus memberikan perhatian kepada generasi muda kita, terutama Gen Z dan nanti setelahnya adalah Alpha ya. Yang hari ini mungkin yang akan menjadi realnya, akan menjadi para pemimpin di negeri ini itu mungkin antara X sama milenial ya, yang paling banyak ya. Tapi bahwa estafet kepemimpinan yang kemudian akan sampai itu adalah terdekat setelah ini itu adalah memang Gen Z itu ya, dan jumlahnya sangat besar, maka memang harus ada perhatian yang khusus, apalagi kemudian hari ini harus kita akui ada sebuah fase kelalaian yang kita lakukan di masa-masa membesarkan Gen Z selama ini, yang membuat mereka hari ini kita panen profilnya seperti profil generasi-generasi yang sepertinya kok nggak berkualitas gitu ya, yang lembek, yang stroberi, yang mudah kemudian menyerah, angka bunuh dirinya tinggi dan seterusnya itu. Nah, padahal kita sedang berbicara ini masa yang sedang kita hadapi itu masa istimewa yang kemudian berpeluang sekali akan terjadi perubahan peradaban gitu. Dan perubahan peradaban yang mana, mau ke arah mana kira-kira dunia ini? Ya kalau kita meyakini kabar gembira yang diberikan oleh Rasulullah itu adalah peradaban Islam yang akan kembali, sehingga kemudian menjadi tanggung jawab kita dalam menyiapkan generasi yang akan siap untuk
menyambut tegaknya peradaban tadi. Bahkan dia yang akan mungkin yang menegakkannya bisa jadi itu bagian kita termasuk di dalamnya. Tapi kita yang kemudian akan menyiapkan generasi-generasi yang akan menghebatkan, meninggikan gambaran peradaban Islam itu sebagaimana dulu kita sudah pernah peradaban Islam itu tegak gitu loh ya. Dan hasil kajian historis yang tadi saya sampaikan, yang disampaikan oleh seorang intelektual Lukem tadi, itu hari ini banyak menunjukkan indikator-indikator runtuhnya peradaban. Kalau hari ini peradabannya adalah sistem sekuler kapitalisme yang sedang memimpin, itu terpenuhi semua. Ada degradasi lingkungan, oligarki yang mendominasi, adanya perubahan iklim gitu kan ya. Lalu ada faktor eksternal yang kita juga nggak pernah mengira kok, ada wabah, ada kelaparan, ada perang, ada pandemi yang itu sangat dekat dengan terjadinya perubahan peradaban. Maka kita berpikirnya itu seperti itu ya. Nah, tadi pesannya adalah bahwa sebelum kemudian dia itu bisa menjadi pejuang Islam sebagai mereka yang akan menggambarkan gambaran peradaban Islam itu pada diri mereka sebagai bentuk hidup yang bisa diindra oleh semua umat manusia di muka bumi, maka tentu generasi-generasi muda Islam itu harus kita siapkan untuk menjadi profil-profil berkepribadian Islam, gitu kan ya tadi ya pesannya ya. Maka kembalikanlah mereka, kenalkanlah mereka kepada akidah Islam, tauhidullah, yang itu akan melahirkan kuwatur ruhiyah yang sebagaimana tadi di awal saya sampaikan, itulah yang menjadi rahasia kekuatan ketangguhannya kaum muslimin termasuk yang di Palestina hari ini. Maka dekatkan mereka kepada akidah yang kuat, yang lurus, yang benar. Jangan ditakut-takuti, jangan digoyang, jangan digoncang, jangan disama-samakan dengan semua keyakinan apapun yang lain, jangan. Karena ketika Islam mengatakan inna dina indallahil Islam, itu yang kita ajarkan. Ketika kemudian Islam mengajarkan bentuk toleransi itu bukan kemudian ikut ibadah sana sini, berdoa bersama sana sini, tetapi bahwa semua tidak boleh dipaksa untuk masuk ke dalam Islam, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam. Tetapi tidak juga bermakna kita kemudian mengikuti agama mereka atau beribadah dengan non muslim itu secara bergantian, karena lakum dinukum waliyadin. Maka itu yang kita ajarkan, tidak perlu kemudian dirubah-rubah yang malah melemahkan. Nah, yang kedua, ajarkan mereka, dekatkan mereka untuk menguasai Islam itu sendiri dalam seluruh aspek kehidupan sebagai way of life. Dalam hal bagaimana dia mengatur diri dia sendiri, bagaimana dia berpakaian, bagaimana dia makan, dia minum, bagaimana dia menghiasi dirinya dengan akhlak, itu hal-hal itu juga diatur oleh Islam secara detail. Sebagaimana juga detail diatur bagaimana mengatur hubungan dia dengan Tuhannya, persoalan akidah, persoalan ibadah, sangat rinci. Sebagaimana juga harus kita terangkan dan kenalkan umat ini, generasi muda kita, kepada sistem kehidupan yang dimiliki oleh Islam. Apakah sistem pergaulannya, sistem politiknya, sistem ekonominya, sistem persangsiannya, semua itu bagian dari Islam ada, begitu loh. Maka kenalkan ke sana, karena mereka nanti justru karena kalau mereka mengenal itu, mereka akan tertuntun kepada kebenaran, kebaikan, dan akan terjaga dari kerusakan. Lalu yang berikutnya, ada kekhasan hari ini, setelah mereka itu kokoh bangunannya, mereka kan harus berdakwah, karena itu juga bagian dari profil yang harus mereka miliki. Mereka harus menjadi pejuang Islam, pelaku amar ma'ruf nahi munkar. Nah, di antara medan pertempuran, medan dakwah, medan penyampaian opini yang hari ini itu harus kita juga menangkan, itu adalah di sosial media. Karena media itu memang hari ini menjadi alat kontrol masyarakat. Yang selama ini di balik media-media mainstream itu, kita lihat memang ada ideologi yang sedang mengendalikannya, dan itu adalah bukan Islam yang memenangkan. Dan itu juga bisa kita lihat dari betapa banyaknya media-media itu di belakang itu ternyata adalah Zionis, begitu ya, adalah Yahudi gitu ya. Dan yang kemudian sebenarnya masih bisa kita manfaatkan gitu loh, bisa kita manfaatkan. Maka Gen Z harus juga kita siapkan untuk menjadi generasi yang menguasai bagaimana menjadikan dunia digital, dunia maya itu untuk tempat untuk menyampaikan opini-opini Islam dan kesadaran Islam, gitu. Nah, mungkin itu dulu Mas Ishak ya, dari apa yang bisa saya sampaikan. Ada kesempatan untuk interaktif ya, Ustaz Anji. Kita masuk ke pendengar dulu. Silakan yang ingin masuk dulu, 08123493939390. Baik, ini Ustazah ada dari WA J. Kita bacakan Ustazah J. Assalamualaikum Ustazah, saya Pak Dinur dari Mojokerto. Bagaimana cara kita mendidik generasi sekarang, sedang ilmu pengetahuan kita jauh berbeda zaman dengan sekarang.
banyak orang tua yang masih gaptek, matur suwun Ustazah. Nah ini ada pertanyaan mengenai seperti ini Ustazah. Iya, tadi headset saya agak terganggu. Enggak. Baik, ya, pertanyaannya adalah bagaimana kita menyiapkan generasi muda hari ini, mungkin Gen Z yang kemudian dengan kekhasan yang mereka ada di sangat relate dengan dunia digital karena mereka adalah penduduk asli dari dunia digital. Maka bagaimana kita menyiapkannya? Sebenarnya yang namanya perubahan-perubahan yang sifatnya materi atau fisik itu bukan penentu dari warna arah peradaban atau kemudian juga warna kepribadian anak-anak kita sendiri. Kalau yang membentuk dan mengokohkan mereka itu bukan karena mereka mengenal HP atau tidak gitu ya. Bukan juga karena hari ini itu ada banyak internet dan dulu tidak, itu tidak kemudian itu hambatan. Menjadi faktor-faktor yang kemudian membuat mereka itu pasti baiknya atau kemudian menjadi pasti rusaknya juga tidak, karena dia statusnya itu adalah alat ya, sesuatu materi madaniyah, produk-produk peradaban yang sebenarnya bisa dipakai baik untuk kebaikan maupun untuk keburukan. Nah, yang menentukan warnanya itu menjadi apa, benar salah baik buruknya gitu ya, terpuji tercelanya akan menjadi menghasilkan satu kebaikan untuk dunia ataukah tidak, itu justru adalah pada apa ideologi pemahaman yang ada dalam benak orang-orang yang menggunakan gadget tadi, menggunakan teknologi tadi, dan apa ideologi yang membangun peradaban di dunia ini yang kemudian akan menghasilkan produk-produk. Misalkan ketika kemudian di situ ada konten-konten yang dihasilkan di sosmed, maka konten-konten itu apakah menjadi konten-konten yang isinya itu hanya game, hanya pornografi, porno aksi, hanya senang-senang saja gitu, hedonis, ataukah kemudian konten-konten itu adalah konten-konten yang membangun semakin mengokohkan kepribadian generasi muda kita, membuat mereka itu semakin aware dengan situasi yang sedang terjadi di tengah-tengah mereka. Nah, itu sebenarnya di situ. Jadi jangan khawatir kepada hal yang sifatnya teknis saja. Asalkan kemudian kita menguasai apa yang menjadi prinsip yang harus dikuasai oleh anak-anak kita, maka sebenarnya yang namanya teknologi ataupun ilmu-ilmu alat itu akan menjadi sesuatu yang sangat mudah untuk kita dan anak-anak kita itu pelajari. Dan untuk menguasai itu sebenarnya tidak mengharuskan anak-anak kita itu mendapatkannya dari kita. Gitu kan ya. Tapi bahwa kalau kemudian memastikan anak-anak kita itu meyakini bahwa dia itu diciptakan oleh Allah, bahwa Allah itu adalah Al-Khaliq yang menciptakan dia dan seluruh alam semesta ini, dan dia juga Al-Mudabbir ya, Maha Pengatur yang telah menurunkan aturan dalam bentuk wahyunya ya, Al-Qur'an. Maka kemudian kita mengenalkan dia juga kepada Rasul yang membawa Al-Quran, kita mengenalkan dia dan mendekatkan anak-anak kita kepada Al-Quran, membuat dia itu mengerti bagaimana cara beribadah pada Allah. Itu bagian dari kewajiban yang harus kita sempurnakan. Kan begitu kan ya. Membuat kesadaran itu adalah kewajiban kita dan kita pasti akan ditanya. Tetapi untuk hal-hal yang sifatnya itu pengembangan ya, yang itu memang membutuhkan mungkin orang-orang yang lebih alim, lebih menguasai skillnya, orang yang kemudian memang berkecimpung dalam secara spesifik untuk membentuk profil tambahan tertentu, misalkan menjadikan mereka sebagai insinyur, menjadikan mereka sebagai seorang ahli IT, menjadi seorang dokter. Itu kan ada guru-guru lain yang memang kemudian harus kita hadirkan gitu. Tetapi bahwa yang menjadi kewajiban kita itu adalah memastikan sebelum anak-anak kita itu berusia mukallaf, yaitu ketika mereka sudah harus bertanggung jawab atas segala apa yang mereka lakukan sendiri, maksimalnya kan usia 14. Mukallaf itu sudah akil balik. Maka sebelum itulah harus kemudian kita sempurnakan pembentukan kepribadian Islam anak itu yang menjadi tanggung jawab kita sebelum umur 14 sebelum 14 tahun itu maksimalnya. Jadi kan mukallaf itu maksimalnya 14 tahun itu. Karena nanti kalau akil itu dimulai dari dia sudah mulai memayis, itu prosesnya berkembang terus. Memayis itu kan sudah bisa membedakan, kemampuan berpikir yang paling sederhana dulu, tapi lama-lama kan sampai pada tataran kemampuan menganalisa itu. Nah, kalau balik itu kan ada tanda-tanda alamatul buluh itu, ya kan? Kalau misalnya perempuan umur 9 plus sudah pernah
haid, sudah pernah melahirkan, ada kemudian di situ tanda-tanda perkembangan seksual sekunder seperti kalau yang laki-laki itu kemudian juga muncul perkembangan di tubuhnya yang tertentu, dan perempuan juga begitu, yang laki-laki dan perempuan pernah mimpi basah, itu kan balik, tanda akil plus balik sama dengan mukallaf. Nah sebelum itu gitu loh, maka kita harus siapkan standarnya itu adalah sebelum dia kemudian ditanya oleh Allah, diminta bertanggungjawaban atas apa yang dia lakukan, kita sudah siap menyiapkan anak itu, dan itu akan menjadi ukuran keberhasilan orang tua mendidik anak. Nah setelah profil dasar itu terbentuk, baru kita bicara profil-profil tambahan yang kemudian dalam rangka menjadi pemimpin dan pengelola bumi ini. Manusia ini memang harus berbagi peran. Ada yang kemudian jadi pemimpin, ada yang jadi jenderal, ada yang jadi guru, ada yang jadi dosen, ada yang jadi penyiar, dan seterusnya kan begitu Mas Ishak ya. Tapi itu adalah profil tambahan yang sebelumnya harus dia miliki, adalah dia harus solih, muslih, dia harus jadi orang yang taat kepada Allah dan juga menjadi pejuang Islam, pejuang kebenaran. Nah, dan kalau untuk menciptakan profil kepribadian Islam itu tidak butuh minat dan bakat. Jadi nggak pakai ditanya minatmu apa, kemudian kamu itu jadi orang alim, enggak. Minat dan bakat itu berlaku untuk yang profil tambahan gitu loh. Kalau untuk jadi soli itu nggak perlu bakat. Anak saya nggak bakat sholat, nggak bakat rajin sholat, nggak ada. Anak saya nggak bakat bisa baca nggak punya minat baca Quran, lo harus dibikin minat gitu loh. Itu jalan hidupnya dia. Jadi itu yang menjadi tanggung jawab kita. Jadi bedakan ya, ngerti ya, bahwa mana yang itu menjadi hal dasar yang kemudian harus kita penuhi dan akan kita bertanggung jawab di hadapan Allah, dan mana yang memang proses pembinaan dan pendidikan itu dibolehkan oleh Islam kita menghadirkan guru-guru lain gitu, guru-guru lain untuk menyempurnakan proses pendidikan yang kita lakukan. Tidak harus kita sendiri. Begitu mungkin Mas Ishak ya. Masya Allah. Baik Ustazah, ada 1 menit terakhir. Wah sudah jam 8 nih gitu ya. Sudah jam 8. Iya. Mungkin kita bisa tutup Ustazah aja. Mungkin ada kalimat penyampaian terakhir agar untuk menguatkan itu. Ya baik ya. Jadi sekali lagi apa yang kemudian kita saksikan hari ini pada generasi muda kita, terutama Gen Z dan milenial yang disebut sebagai Gen Zilenial, yang kelihatannya kok sangat memiriskan, sangat agak mengecewakan atau membuat kita sedih membayangkan bagaimana peradaban yang akan mereka bangun di kemudian hari, di masa depan. Ini tuh bukan sudah titik akhir gitu ya. Kondisi mereka yang masih kurang berkualitas ini itu bukan sudah takdir yang nggak bisa kita rubah, itu enggak gitu ya. Ini masih dalam lahan ikhtiar kita untuk kita rubah, dan harus kita mulai sejak sekarang. Tidak ada kata terlambat ketika itu bicara tentang kebaikan. Selambat apapun kalau kemudian kita ternyata mengetahui kebaikan itu, maka itu sebenarnya adalah sebuah nilai positif. Jadi nggak ada negatifnya gitu. Tetap itu ada menjadi satu kebaikan. Tinggal lakukan saja. Memang kita diminta untuk melakukan ikhtiar, karena ikhtiar itu harus perubahan berawal dari ikhtiar kita, dan ikhtiar yang kita lakukan harus selevel dengan kadar yang diminta oleh Allah. Kalau kita menginginkan umat Islam itu akhirnya menjadi pemimpin peradaban, ya berarti sampai pada level itu, melayakkan diri, menyiapkan kaum generasi kita itu menjadi para pemimpin peradaban. Kalau para pemimpin peradaban itu bukan orang-orang yang rusak, bukan orang-orang yang korup, bukan orang-orang yang takut mati, bukan orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri sampai kemudian berani ngerusak alam, hutan dan seterusnya untuk perutnya gitu ya. Itu bukan karakter kaum atau generasi yang layak memimpin peradaban. Maka kita harus merubah gitu ya. Saya kira itu mungkin Mas Ishak, sedulur Victor dan semua sahabat-sahabat yang menyimak perbincangan kita pada pagi hari ini. Saya mohon maaf kalau ada hal kurang berkenan. Afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.